Berikut instalasi PLTS hybrid dengan baterai 24 volt kali 400 ampere. Jadi satu ini 24 volt 100 ampere. Di dalam sini ini dari ZTE. ZTE ini tadinya 48 volt, jadi 24 volt, 48 volt 100 ampere. Saya rubah menjadi 24 volt 200 ampere. Ini juga Huawei, jadinya 100 ampere 48 volt menjadi 24 volt 200 ampere. Jadi total baterai Live PO4 yang terpasang ada 24 volt 400 ampere atau sekitar 9.000-an watt. Nah, terus di bawah sini ada baterai copotan bekas, tapi kalau untuk motor listrik sudah nggak bagus lagi. Baterai motor listrik masing-masing 20 ampere. Ini saya paralel dan seri jadi 24 volt dengan ditambah baterai equalizer, tapi itu voltasenya kurang akurat. Dengan kondisi hari ini matahari di luar lumayan terik, agak berawan, kapasitas baterai sekarang itu 26,5 volt. Ini inverternya hybrid. Beban berjalan saat ini itu sambil mengisi baterai, beban berjalan ke baterai lagi ngecas baterai 30 ampere, load 172 watt. Ini maksimal charging 50 ampere. Oh ya, ini baterai juga. Baterai ini juga saya menggunakan BMS JBD, BMS JBD 60 ampere. Charge discharge-nya sama, di charging 60 ampere, discharge 60 ampere. Kapasitas PLN 2200 watt. Bisa dilihat di situ kondisi baterai saat ini. Ini yang hybrid. Ini ada gabungan kombinasi antara PLTS hybrid dan grid tie, on-grid di sini. Oke, kemarin kebetulan ada sedikit gangguan, jadi ada 3 inverter sedang perbaikan. Oke, kalau di sini untuk yang hybrid panel terpasang 1500 watt ya. Ada 15 panel 100 WP watt peak. Terus kalau yang grid tie itu terpasang 4000 watt, 4000 WP. Di sini dia semuanya. Nah, ini yang voltase berjalan ini adalah grid tie inverter dari panel surya. Itu voltase panel surya yang 4000 WP. Kalau ini saya copot jadi langsung dari inverter dan sebagainya. Demikian. Jadi alhamdulillah dengan suasana terik seperti ini bisa charging full baterai. Oh ya, untuk malam hari baterai saya ini bisa support sampai dengan 7 jam. Jadi alhamdulillah tercover pemakaian listrik rumah dari PLTS hybrid saya itu 7 jam
Sedangkan untuk yang inverter memang saya bagi ya untuk stop kontak yang kecil-kecil, atau untuk TV, charger HP, atau wifi itu lewat inverter hybrid. Sedangkan stop kontak untuk mesin pompa air, mesin cuci yang besar-besar itu pakai grid tie. Ya, kita jadi langsung PLN ya, karena bebannya besar. Jadi dari kombinasi ini sampai dengan saat ini dari tanggal 3 Maret itu kalau untuk grid tie ini sekarang itu 1 kilowatt ya, 1000 watt. Dari 3 Maret sampai dengan tanggal 8 Maret ini 9 Maret berarti 6 hari itu ada produksi saya 40,6 kWh, jadi sekitar 40.000 watt produksi total. Tapi itu dengan kondisi inverter hanya 2 ini digabung, jadi ini sebetulnya beban maksimal itu kan masing-masing 1000 WP, karena cuma 2 dan dikecilkan sedikit, jadi dia arusnya masuk ke sini maksimal 1000 WP. Harusnya dengan panel 4000 WP, kondisi cuaca bagus, itu paling tidak kita dapat 3000-an. Ini mentok sekarang itu 1500 di sini terlihat di produksinya 1500 paling tinggi, 1,5 kW. Cuma kalau inverter jalan semua normal kemarin itu bisa 2000 dalam suasana mendung sebentar, itu 2000 sekitar 2600 watt bisa. Jadi ini alhamdulillah manfaatkan tenaga surya. Ini Exim ini saya menggunakan meteran Exim ya, jadi resmi dari PLN sejak tahun 2019. Kalau yang hybrid baru diinstal di bulan Februari kemarin, baru 1 bulan 2 bulan 1 bulan setengah lah berjalan. Ini kondisinya kalau panas ini tidak terlalu panas ya, cuma ini memang kemarin sempat bermasalah. Kalau inverter yang satu ini cukup panas, jadi mungkin nanti setelah yang servis itu datang akan saya videokan lagi. Mungkin yang ini saya pensiunkan dulu, akan diservis lagi ini karena sepertinya overheat, heatnya lumayan. Jadi bisa saya simpulkan untuk 2000, ini inverter ini 3 kVA ya, 2400 watt detailnya. Akan saya gunakan. Sebetulnya di inverter ini tidak ada menu baterai live PO, tidak ada menu baterai live PO, adanya hanya menu baterai flooded dan AGM. Ini saya di sini saya gunakan baterai AGM. Ini settingannya, ini SBU ini solar baterai utility. Jadi saya menggunakan panel surya dulu. Panel surya tidak ada malam hari, dia akan menggunakan baterai. Baterai tadi hasil rata-rata pemakaian sekitar 500 watt, berjalan itu bisa 7 jam dengan kondisi seperti ini, tapi tidak sampai 100% habis ya. Terus kalau baterai habis setelah jam 12 malam itu dia akan di cover oleh PLN. Terus ini menu settingannya SBU, di sini ada pilihannya. Jadi kita solar baterai PLN atau kita menggunakan ini duty, ini hanya PLN, jadi fungsinya sebagai UPS saja. Atau sol ini kita memaksimalkan panel surya, di siang hari panel surya, malam hari dia akan lari ke PLN, jadi baterai ini sebagai backup. Oke, lanjut ke ini 50 ampere, ini charging maksimal dari panel surya. Kalau charging dari bisa kita pilih mulai dari 20, 30, 40, 50 ampere. Saya memilih 50 ampere. Terus ini
Ini fungsinya, jadi UPS atau APL. Saya menggunakan fungsi APL. Oke, nanti kita lihat dulu panduannya APL itu apa, saya lupa. Oke, selanjutnya ini send. Send ini sebentar, saya punya buku panduannya. Jadi tadi itu kalau APL itu AC input, range voltasenya itu 90 sampai dengan 280. Kalau UPS 170 sampai 280. Jadi range-nya lebih besar yang APL. Jadi saya gunakan yang APL. Untuk power saving mode, tadi coba kita ganti ke UPS ya. Karena listrik kita rata-rata 220. Kita ganti ke UPS saja. Oke, jadi range UPS itu adalah ini panduannya. UPS 170 sampai 220 volt. Oke, send ini adalah power saving mode, enable atau disable. Jadi kalau enable, output dari inverter akan off. Oke, jadi ini kita biar dia standby terus, kita ganti menjadi SDS. Kita ganti menjadi SDS. Jadi pilihannya tadi send atau SDS. Jadi kita ganti menjadi SDS. Jadi kalau dia low, tetap akan menyala. Oke. Terus selanjutnya menu kelima. Nah, ini baterai. Ini AGM dan flooded. Dia pilihannya hanya dua, dan flooded atau baterai basah gitu ya. Oke, sementara itu pilihan saya masih di AGM. Sebentar. AGM. Oke, habis itu auto restart kalau overload. Jadi ini posisinya LTD itu enable. Kalau dia munculnya di sininya LTE ini enable, kalau LTD itu disable. Terus auto restart. Nah, ini yang nomor 7 ini adalah auto restart kalau panas, temperaturnya tinggi. Jadi saya tetap enablekan auto restart. Ini adalah output frekuensi ya, ada pilihan 50 atau 60 Hz. Terus nah ini utility charging. Kalau tadi itu panel solar cell charging, ini utility. Jadi dari PLN itu maksimal charging. Kalau yang untuk model saya punya ini adalah karena saya 3K ya, 3K itu 30 ampere maksimal utility charging. Terus nomor 12 itu voltase minimum, dia akan cut off di berapa. Ini saya setting di 23,5, seharusnya idealnya di 24, tapi apa lah, karena kita pakai live PO4 jadi ya aman. 0% nya itu masih di 20 volt, jadi masih ada sekitar 10% saya tinggalkan. Terus ini OSO. Nah, ini saya charging baterai itu kemarin saya coba menggunakan di sini ada pilihan ya. Kita lihat dulu pilihannya. Ini kalau cut ini chargingnya dari PLN, dari utility. Kalau dia CSO, jadi prioritasnya akan charging dari panel surya. Kalau tidak ada baru ke dari utility. Nah, ini saya menggunakan, nah ini solar. Kalau ini SNU ya, solar, panel surya dan utility itu akan bekerja bareng, cas bareng, cas baterai. Kalau ini saya pilih OSO, jadi only solar. Jadi hanya charging dari panel surya. Jadi karena kemarin saya coba charging dari utility itu untuk penuh itu menghabiskan listrik sebesar hampir 7 kWh sambil penggunaan. Jadi cukup besar. Ini untuk chargingnya dia kita hitung aja 30 ampere 24 volt, berarti sekitar cukup banyak ya, banyak. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita ke sampai poin 16 ya. So
Oke, ini only solar. Terus nah ini 18 ini apa namanya, 18 itu alarm kontrol, jadi alarmnya itu saya aktifkan default ya. Terus ini auto return to default, jadi screennya kalau kita sudah pencet-pencet, kalau ini saya disable, jadi tetap saya kalau mau lihat bertahan di voltase dia nggak kembali ke menu awal. Kalau ini backlightnya ini saya on kan, L on L off gitu ya. Terus ini on ini beep, jadi kalau ada ini alarmnya berbunyi, ini jadi alarm on atau alarm off suaranya. Oke, selanjutnya menunya itu overload bypass. Nah ini jadi di sini kalau seandainya beban baterai itu tidak cukup kuat untuk beban-beban besar, dia akan membypass ke utility. Tapi kalau dihitung 60 ampere kali 4 lebih besar dari utility baterai yang saya gunakan. Jadi saya paralel ya, jadi 4 baterai ini saya pisah menggunakan satu BMS masing-masing satu, jadi 60 ampere kali 4, jadi lebih besar dari kapasitas PLN yang 2200 watt. Oke, kita lanjut lagi, tadi sudah di poin ke belakang saja poin, nah ini start ya. Terus nomor berikutnya itu 25 itu FDS, itu adalah dia akan record disable, jadi recording kalau ada fault ya, kalau ada fault itu saya disable saja, tidak perlu direkam karena memang tidak terlalu berfungsi. Oke, jadi ini sekilas instalasi panel surya saya, menu-menu hybrid inverter, sun inverter ya. Ini saya pembelian sebetulnya dari tahun 2017-2018, tapi memang tidak digunakan karena waktu itu belum menggunakan baterai atau baterai LiFePO4, ini teknologinya belum terlalu masif ya. Sebelumnya saya sebelum menggunakan panel surya saya menggunakan inverter ini luminous, tapi ini hanya inverter ya, charging sama itu dari inverter 2000 watt. Sekian dulu ini produksi kita 1170 watt 150, jadi cuaca mulai agak sedikit mendung, baterai tapi tetap 26,3 volt 26,4 volt, jadi baterai masih hybrid, masih charging. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan menu WiFi inverter, jadi saya menggunakan kamera saja untuk memonitor dari jauh. Oke. Oh ya, satu lagi, baterai saya juga saya support dengan kapasitor ya. Kapasitor 150.000 mikrofarad. Ini saya paralel dan seri. Jadi kapasitasnya jadi sekitar 150.000 mikrofarad 35 volt ya, karena kerja di 24 volt, tapi tetap saya seri menjadi 72 volt 70 volt agar cukup aman, dan karena ini 4 ya, jadi kapasitasnya 70 volt 75.000 mikrofarad. Kapasitornya untuk support agar baterai tidak kalau ada load besar yang mendadak, jadi dia akan lari ke kapasitor itu ya teman-teman ya. Ini jadi kapasitor itu, untuk instalasi kapasitor itu harus lebih dekat dari baterai. Jadi kabel baterai lebih panjang, kapasitor pendek. Kapasitor saya menggunakan baterai kabel 6 mm. Kalau untuk ke baterai ban saya menggunakan kabel 25 mm. Ini di bawahnya ada koneksi sih sebetulnya ya, cuma harus dia tidak dua ya. Alatnya seperti ini, tapi tidak saya fungsikan ya, saya tidak dua. Oke, sekian dulu dari saya sedikit. Jadi total panel surya terpasang itu adalah 5.500 WP, yang mana 1.500 WP untuk hybrid untuk charging baterai, dan penggunaan hanya lampu dan
stop kontak. Tapi untuk mesin-mesin pompa, kulkas, peralatan dapur lah, pompa air, pompa dorong, semuanya menggunakan PLN atau grid tie yang tersambung langsung ekspor impor ke PLN. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Apabila ada saran dan masukan, apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Insya Allah saya akan sharing-sharing pengalaman menggunakan PLTS hybrid maupun ekspor impor dalam video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.